integer atau bilangan bulat gitu. Nah sedangkan kita ngasih bilangan bulat gitu, seharusnya kan bukan bulat, bilangan desimal. Nah menurutmu ini akan kita coba jalankan ya programnya. Ini kan serial print var 1.2 baru dicetak var 1 gitu. Nah menurutmu si ini serial print ini dia akan nyetak angka 10 atau angka 10.0? 10 Mas, tetap dibaca bilangan bulat. Oke, coba ya. Oke, benar. Jawabannya adalah 10. Tetap dibaca bilangan bulat. Oke, lanjut. Lagi ya. Bingung sendiri. Nah, ini kan ini ya. Ini kan ada tipe double. Ya kan? Boleh ya. Misalkan ini saya kasih nilai apa ya? Bukan true dan bukan false gitu ya. Misalkan teks gitu. Teks kayak gitu. Menurutmu error nggak? Ini kan tipe datanya dikhususkan untuk ini kan, untuk menampung true and false gitu. Nah menurutmu error nggak kalau dikasih nilai berupa teks kayak gitu? Error Mas. Error ya. Tapi saya nyoba nggak error sih ya, tapi coba aja kita lihat hasilnya kayak gimana ini. Ini kasusnya hampir sama kayak yang ini. In var 1 sama dengan 10.0. Tapi kan tertampil 10 kan, bukan 10.0 kan, bukan desimal kan. Jadi ada semacam proses konversi atau gimana? Berarti nanti tampilnya false gitu Mas. Ya kurang lebih seperti itu, tapi coba kita lihat hasilnya seperti apa itu. Nah ini var 4 ini yang ditampilkan, var 4 1 gitu. Nah kenapa 1? Ya itu bukan karena ini 1 sih, bukan karena ini 1 gitu. Kalau misalnya ini saya kasih gini ya hasilnya tetap akan 1 gitu. Karena apa? Jadi toh true and false, true itu sama dengan 1, nah false itu sama dengan 0 gitu. Nah mungkin saya mikirnya juga mungkin karena saya juga belum menelusuri lebih jauh, tapi segala sesuatu yang ada nilainya itu akan dianggap sebagai true. Nah ini kan saya kasih nilai ya, walaupun dia teks gitu, walaupun sepanjang apapun kayaknya tetap 1 ini, tetap 1. Mungkin karena dianggapnya ada nilai gitu. Nah kalau ada nilai berarti kan ada sesuatu, berarti true gitu. Nah kalau misalnya nggak ada apapun mungkin hasilnya akan 0 gitu. Iya Mas, paham. Gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi simbol ini itu cuma akan ada nilai tadi true, false, 1 dan 0 gitu. Gitu. Oke, wait. Bentar, satu pertanyaan lagi. Ini kita mulai membedakan antara teks dan angka gitu ya. Coba ini saya hapus.
kayak gini gimana menurutmu? Nanti yang kecetak gimana? Yang kecetak di serial monitor. Ini kan anggap aja ada 2 baris nanti. Yang kecetak apa aja menurutmu? Yang atas teks, Mas. Karena Oh. itu ada petiknya. Benar, oke. Berarti yang bawah? Yang bawah angka. Angka berapa? 2. Nah, terus menurutmu error gak ini kalau di compile? Kayaknya enggak. Kita lihat. Aku juga belum tahu. Oke, nggak error gitu. Oh iya, belum diupload. Kita lihat biasanya apa. Oke, 2. Benar. Hasilnya 2. Oke, satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Ini sih, jadi fungsi yang tadi boolean, variabel boolean. Ketika saya bilang untuk biasanya digunakan untuk ngecek kondisi benar atau enggak. Nah, aja ini kan true ya, saya kasih true ini. Nah, terus di dalam bahan ini kita berarti isinya adalah true ya kan, true. Nah, kalau misalnya true berarti Akan tampil teks halo. oke, akan tampil teks halo. Oke. Nah, terus berarti nanti di serial monitor itu di baris pertama akan dicetak 1+1, benar kan? Terus baru Ya. baris kedua angka 2. Kemudian yang Iya. ketiga adalah halo. Nah, terus untuk baris berikutnya akan kecetak apa menurutmu? Diulangi lagi, Mas. 1+1. Oke. Coba kita lihat ya. Ayo, mumpung masih belum saya lihat saya monitoring gimana. Nanti kan ini toh, kita ketahui kalau si bahan ini akan ngecek terus menerus selama kalau Itu, Mas, halo terus. jadi kan si bahan ini anggap aja dalam bahasa Indonesia kan diartikan selama par 4 itu bernilai true, maka akan dicetak terus menerus halo. Yep, halo. Oh iya. Itu sih. Oke, tadi namanya siapa? Nurani. Anissa ya? Ya. Yes. Yuk, lanjut yang lain. Ada yang mau mengajukan diri nggak? Ini udah jam 9 juga sih. Saya Mas coba. Siapa tadi? Mbak Nurul ya? Iya. Oke, Mbak Nurul. Oke. Bad. Saya tes dulu. Gimana sih? Oke. Tadi kamu nyimak nggak ini? Misalkan ya, ini kan kita
tipe datanya adalah in ya. In itu apa? Integrate. Apa sih gimana sih ngomongnya? Ya itu. Integer, oke, integer. Nah, terus ini adalah variabel. Ya, variabel. Nah, terus ini kita kasih nilai berupa bilangan desimal gitu. Kalau saya cetak di serial monitor variabel satu ini, maka yang akan tertampil apa? Angka 10.0 atau 10? 10 Mas tadi. Oke, benar. Oke, berarti 5. Oke, berarti 5. Oke, lanjut. Ya, sekarang ini nggak jauh beda dari tadi sih. Nah, ini misalkan saya jalankan di serial monitor nanti, ini kan kita ketahui ya, baris pertama pasti akan tercetak 1/1. Baris kedua tercetak angka 2. Baris ketiga itu tercetak angka halo, ya kan? Nah, terus menurutmu, ketika saya kasih kodingan ini, apakah tetap akan tercetak angka halo terus menerus, atau baris berikutnya ada teks huruf ini? Angka sih. Kayaknya kalau terus gitu deh. Soalnya kan tadi kan while selama nilai variabel 4-nya itu tuh mungkin gitu kan ya. Jadi kalau terus Benar. Begitu. Jadi ini kalau kita artikan, selama variabel 4 itu bernilai true atau bernilai benar, atau kondisinya benar, itu maka akan menjalankan yang ada di dalamnya, yaitu halo, terus halo gitu. Nah gitu, kalau ini tidak ditemukan false atau kesalahan sama sekali, ya itu tetap akan menjalankan ini gitu. Nah kalau sudah ditemukan false, itu baru keluar dari codingan ini, lanjut ke blok kode ini turun gitu. Oke gitu. Nah terus gini, nggak perlu dicek kayak gini sekarang, lebih rumit lagi. Or tadi kan saya bilang ya, kita ketahui sendiri lah, pokoknya kalau si while ini menemukan kondisinya itu true terus menerus, itu bakal diulang-ulangi kode yang ada di dalamnya. Oke, terus kalau misalnya saya kasih tambahan kode kayak gini, nah si halo itu bakal tercetak berapa kali? satu terus jadi kamu Oke. Coba kita cek ya, kita cek. Ini kan kalau mesti kamu mikirnya gini kan, pokoknya selama kondisinya itu terus menerus, itu bakal dijalani kode yang di dalam. Berarti kan otomatis si for 4 ini juga dijalani kan, for 4 sama dengan false. Nah, for 4 sama dengan false ini berarti kan sama aja kayak mengubah si while ini supaya false, supaya nggak dijalani lagi gitu. Nah, berarti coba kita cek serial monitor.
seharusnya kan di awal kan for 4 itu true ya. True, seharusnya kan masuk sini kan, masuk ke dalam sini. Ini kan belum false, baru kita kasih false di sini. Tapi kenapa ini bisa apa namanya, terlewatkan, nggak kecetak halo ini? Menurutmu gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin yang par 4 harus ada tipe datanya dulu gitu loh mas, kayaknya loh. Nggak tahu deh, sebelum yang par 4 sama dengan false itu gimana sih ngomongnya, nggak tahu. Aduh, mungkin ini kesalahan pengertian sih. Tapi ini kan sudah ditentuin boleh par 4 true. Nilainya kan juga ini boleh ya true atau false gitu. Ini kan true. Nah seharusnya kan ini. Oh ya, ini kita coba lagi. Ini kan sudah saya pastikan sebelum masuk ke while ini sudah true. Nah kan seharusnya kan sudah yakin di while ini true. Berarti kan masuk sini saja. Sudah yakin. Atau bisa aja tadi saya buka serial monitornya itu telat. Karena kebanyakan dari kan misalnya bilang ke saya IP addressnya nggak kecetak mas, nggak muncul, padahal kan kesalahan kalian sendiri telat membuka serial monitor. Padahal kan ini IP address kalau kebanyakan dicetak di serial monitor kan di awal-awal gitu. Nah kayaknya tadi sih saya telat buka serial monitor. Tapi ini nah bedanya ini misalnya saya hapus itu kan tadi kayak 1 plus 1 angka 2 dan haro itu kan dicetak berulang kali dengan jumlah yang sama kan, ya kan? Nah itu kan tadi pakai ini ya, pakai for 4 sama dengan true. Misalkan saya hapus for 4 sama dengan true-nya saya hapus, itu nanti halonya bakal tercetak barengan lagi dengan 1 plus 1 dan angka 2 atau enggak? Atau cuma sekali aja? halo terus. Gitu ya. Oke, kita lihat. Tapi yang Aduh, serial monitornya tertutup lagi. Kalian pastikan kalau nyoba-nyoba codingan Arduino itu, pastikan serial monitornya itu selalu terbuka biar nggak telat memantau datanya. Karena kalau telat nanti kalian bisa kira itu error, padahal sebenarnya ya yang error itu kalian karena kalian telat buka serial monitor gitu. Terus buat ini toh kayaknya emang harus sorry. Nah saya kurang tahu sih kenapa bisa kayak gitu, padahal kan seharusnya ini kan for 4 ini kan true, ini kan seharusnya di awal nilainya true. Atau mungkin bisa aja ini si serial monitor itu ngebug gitu. Asumsi saya kayak gitu sih. Tapi ada nggak dari kalian yang mau komentar mengenai ini? Kenapa sih bisa di awal-awal seharusnya kan tercetak halo? Nah kenapa ini nggak tercetak halo sama sekali? Padahal kondisi dari for 4 atau nilai dari for 4 itu true. Seharusnya kan masuk sini. Nah coba bagi yang bisa menjawab mungkin akan saya bebaskan buat tugas. yang par 4 false itu nggak ngaruh ya mas? For 4 false ini ngaruh. Jadi toh ini kan misalnya kita kan tadi nggak pakai ini ya, pakai ini saya kasih komentar ya. Nah, kalau nggak pakai ini tadi kan terbukti tercetak halo terus gitu kan. Nah
terus kita pakai ini, ya kan? Otomatis si ketika ini sudah diproses, ini kan si void loop itu kan bakal ngulang-ngulangin terus kan, ya kan? Ngulang-ngulangin terus. Kalau sudah sampai delay 5000 ini, dia akan kembali ke atas lagi satu persatu, nyetak angka 2 dan kembali ke blok Y lagi. Nah, berarti jadi gimana nih? Ada yang bisa jawab nggak? Bisa menyimpulkan nggak? Nanti saya bebaskan tugas deh. Atau jawab sebisa kalian mungkin gitu. Nggak apa-apa, nanti saya kasih clue. Mas izin menjawab. Oke, silakan. Menurut saya kan tadi di atasnya kan draw kan. Habis itu terus kan yang void loop yang pertama itu yang keluar 1 per 1, habis itu keluarnya 2. Terus kenapa Pak yang bawah nggak keluar? Menurut saya karena yang itu ada for 4 sama dengan false-nya itu, jadi mungkin dianggapnya jadi false, terus dia jadinya nggak keluar gitu Mas. Oke, benar. Iya benar. Nah, tapi kenapa si serial print ini nggak kecetak gitu? Berarti kan gini kan, ini kan udah benar ya, for 4 sama dengan true, ya kan? Berarti otomatis si block where ini masuk kan? Iya kan? Iya. Ya kan, masuk. Nah, terus otomatis ini kan juga dijalanin. Makanya ketika kita pakai for 4 sama dengan false ini, dengan ini, itu si halo nggak kecetak lagi. Nah, kenapa si serial monitor ini nggak mencetak halo? Padahal kan si serial monitor ini, halo ini, itu lebih dulu daripada si false ini, ya kan? Seharusnya kecetak dulu, ya kan? Terus baru si for 4 ini kasih nilai false, terus balik ke atas lagi. Terus si bayar ini ngecek for 4 true atau false. Oh, ternyata false. Berarti serial monitor ini dan for 4 ini nggak masuk lagi. Jadi ini udah nggak kepake. Karena bakal nilainya false terus. Nggak ada yang ngubah nilai dari for 4 itu. Gitu. Nah, anehnya ini serial print halo ini nggak kecetak. Dugaan saya karena mungkin ada faktor delay pokoknya berkaitan dengan kecepatan komputasi sih. Mungkin aja sel monitornya itu telat membaca, atau coba ini ya kita kasih delay 4000, nanti pengaruh atau enggak. Coba kita kasih. Oh ya, tadi Mbak siapa aja tadi, 2 orang tadi, Mbak Nurul sama Mbak iya ya, apa itu namanya susah. Makasih ya Mas. Ya. Makasih Mas. Ya. Kenapa saya kasih pembebasan 2 tugas? Karena ini termasuk pemikiran kritis. Pemikiran kritis itu lebih diutamakan kalau dalam dalam penelitian atau segala macam yang membutuhkan pemikiran yang berat. Nah, kalau tugas-tugas kalian itu ini sih lebih ke pemikiran yang prosedural. Jadi cuma ngikutin tutorial gitu. Jadi saya lebih menghargai pemikiran yang kritis daripada yang pemikiran prosedural. Kalau pemikiran prosedural itu kan kita cuma ngikutin doang. Tadi udah cetak 1 ini. Oh, udah cetak 1. Oke, kayaknya tadi itu berkaitan dengan kecepatan komputasi dari Arduino atau NodeMCU. Jadi bisa kita asumsikan kalau si NodeMCU ini dan serial monitor ini kecepatannya nggak sama gitu. Nah, makanya mungkin ada beberapa codingan itu kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa kita harus pakai delay? Kenapa di awal kita harus pakai delay gitu? Mungkin kayak gitu kan mikirnya. Kenapa kita nggak hilangkan saja delaynya gitu, biar kecetak terus menerus? Mungkin ya karena itu, supaya
supaya si not MCU dan si serial monitor itu dia bisa sinkron. Karena kan kita nggak tahu kecepatan komputasi atau kecepatan memprosesnya antara not MCU dan si serial monitor ini seberapa cepat gitu. Nah, biar sinkron, biar nggak terjadi error atau tabrakan, itu makanya dikasih delay. Ya, sekitar 100 milisecond ini. Itu mungkin bakal pengaruh. Oke gitu. Jadi nggak ada masalah di bagian block file ini. Nah, kita perlu kasih delay. Jadi gitu sih pentingnya dari sebuah delay. Oke. Thank you, Bros. Yo, siapa lagi nih yang mau mengajukan diri? Coba, Pak. Oke, siapa itu Mas Vigo atau siapa? Tadi Mas siapa? Ya, Vigo. Vigo. Oke. Riza. Ya, ya. Vigo. Oke, tadi kan saya sudah jelasin ya. Asumsi saya mengenai delay itu tadi. Saya ACC dulu yang mau masuk. Nah, bisa kamu ulangi lagi penjelasan saya mengenai pentingnya delay. Pentingnya delay ya, Pak. Untuk kalau senangkap saya tadi untuk itu, Pak, agar biar tidak terjadi keterlambatan serial monitor saat membaca. Iya, benar. Itu salah satu pentingnya sih, benar. Oke, berarti kamu udah nyimak tadi. Oke, itu cuma ngetes sih yang itu. Sekarang baru ke pertanyaan yang benar kan. Wait. Sketch. Oke. Kita masuk ke yang lebih susah sekarang. Tadi kan saya kasih clue ya. Di grup ini kan ada block code. Ini hampir sama kayak void setup, void loop. Hampir sama. Cuman kan isinya beda kan. Ini isinya beda, ini isinya beda. Dan terus ini isinya beda. Ini adalah blok kode fungsi. Ini juga blok kode fungsi. Ini juga blok kode fungsi. Gitu. Cuman kan kalau loop, kalau loop itu tadi menurutmu untuk apa? Bedanya loop dan setup? Bedanya apa? Loop dan setup ya, Pak. Ya. Kalau untuk setup itu untuk setting ya, untuk tampilan awal kayak baud rate dan lain-lain gitu. Kalau loop nanti kayak hasilnya nanti diulang-ulang gitu, Pak, sama untuk menjalankannya. Oke, kamu benar, satu pertanyaan lewat. Oke, udah benar. Jadi tadi setup untuk setting, ditujukan untuk setting, dan loop untuk menjalankan not MCU secara runtime atau secara terus-menerus gitu. Oke, nah terus ini kan bentuk fungsi loop dan setup ya. Kita juga bisa bikin fungsi sendiri sebenarnya. Gitu. Cuman bedanya di sini adalah ini kan void ya. Void. Nah, perlu kalian ketahui, void itu adalah tipe data juga gitu. Nah, cuman si void ini, coba Mas Vigo, bisa kamu cari di Google nggak? Void itu apa? Coba kamu jelasin fungsinya void itu apa sih? Void dalam C++, belajar cari di Google kayak gitu. Kalau sudah ketemu, jelaskan. Ini kan Kalau hasil set itu jawabannya fungsi void itu fungsi yang digunakan untuk Pak, menghasilkan nilai keluaran dari proses yang ada di dalamnya. Bener kayak gitu. Cuman bener kayak gitu sih. Tapi yang lebih lengkapnya adalah si void ini itu dia sebenarnya tidak memberikan seperti nilai output. Dia
cuman jadi toh fungsinya void ini adalah cuman menjalankan perintah yang ada di dalamnya ini doang, cuman menjalankan perintah tanpa ngasih nilai gitu. Jadi si void ini dia nggak nyimpen nilai, tapi cuman menjalankan kode saja gitu. Nah di sini ini sebenarnya bisa saya ganti sih, bisa saya ganti menjadi void ini. Void. Nah coba Mas Viko bisa ulangi nggak, tadi void tadi kan ada dua ya, dua pengertian tadi. Yang pertama tadi untuk menjalankan kode-kode yang di dalamnya. Nah yang kedua tadi apa? Void yang pengertian yang kedua, Pak. Yang kedua. Yang pertama kan menjalankan kode-kode di dalamnya. Benar. Terus yang kedua, tapi kayaknya tadi Bapak Anda nyebutnya satu aja deh, Pak. Oh iya, maksudnya satu tapi satu kalimat tapi sebenarnya ada dua Oh, fungsi dari void gitu. itu, Pak. Eh, nilainya itu mungkin. Jadi ini berkaitan dengan nilai gitu. Jadi void itu dia cuma jalanin nilai dan dia tidak memberikan nilai, dia tidak mengeluarkan nilai. Nah, maksudnya mengeluarkan nilai, gimana sih si void setup dan loop ini bekerja? Dia kan cuma ini kan, jalanin kode yang di dalamnya kan, dia cuma jalanin aja gitu. Nah kalau yang ini kan nanti saya kasihin ya, tadi kan juga bisa poin, cuman di sini ada yang unik gitu. Di sini ada return C, ya kan, return C. Sorry ada suara fisik. Return C, return. Kalau dalam bahasa Indonesia apa Mas Wiko return? Kembali. Kembali. Berarti kan si fungsi ini dia bakal mengembalikan sesuatu, mengembalikan nilai gitu ya. Intinya itulah kembali gitu. Nah ini kan tadi saya kasihin ya, berarti kan fungsi ini bertipe data bertipe data bilangan bulan gitu. Jadi sesuatu yang dibentuk tipe datanya itu nggak cuman variabel tapi juga fungsi gitu. Ini bisa aja sebenarnya void ini saya gantiin, ini juga saya gantiin aja ini, tapi harus pakai apa Mas Hugo? Pakai varian bilangan genap. Pakai return, Return. harus. Oh, Jadi si ini fungsi ini harus mengembalikan sesuatu, harus ngasih sesuatu gitu. Nah gitu. Oke, ini kita kembali ke sini. Kita intinya ceritanya adalah kalau tadi di awal-awal kita membuat sebuah variabel ya. Nah sekarang masih kedengaran nggak teman-teman? masih, Pak. Ya. Nah kalau sekarang kita membuat sebuah fungsi, kalau di awal-awal tadi kita fokus belajar variabel dan tipe data. Nah sekarang kita belajar fungsi dan tipe datanya gitu. Tipe datanya sama aja kok, sama aja. Int, boolean juga bisa, float juga bisa, double juga bisa gitu. Tergantung nilai yang mau kita keluarkan apa dari fungsi itu. Nah fungsi itu biasanya bisa dipakai untuk membuat kalkulator gitu. Misalkan saya mau bikin ini fungsi penjumlahan ya kan? Penjumlahan. Jadi fungsi ini di dalamnya itu, di dalam kode ini dia akan melakukan penjumlahan, pertambahan. Misalnya apa ya, variabel A B sama dengan A plus B ya. A plus B plus return C. Nah terus
dulu biar nggak pusing. Nggak pusing. Penjumlahan. Oke, ini kan ceritanya kita mau bikin fungsi ya, fungsi penjumlahan. Ini sama kayak bentuknya sama kayak gini nggak? Sama kayak ini, pin mode. Pin mode itu juga fungsi. Nah, kita tahu itu fungsi atau enggak itu karakteristiknya adalah ini. Ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, jadi sesuatu yang di depannya ada kurung buka dan kurung tutup itu adalah fungsi. Bisa diulangi Mas Wiko? Sesuatu yang apa namanya ada kurung buka sama kurung tutupnya itu adalah fungsi. Itu kayak pelajaran matematika, Pak. Oke, benar. Benar. Memang kayak pelajaran matematika sih, karena pemrograman itu kan acuannya kan dari matematika gitu, dari ilmu matematika. Nah, kalau ini pin mode ini itu adalah fungsi bawaan dari Arduino. Jadi tanpa kita bikin pin mode itu udah bisa kita langsung pakai. Nah, kalau pin mode itu kan kita perlu memasukkan sesuatu ya di dalamnya gitu. Di dalam kurungnya itu kita perlu memasukkan sesuatu, misalkan var ya, kayak pinnya kan, pertama pinnya apa, terus kemudian harus yang mau kita kasih apa, high atau apa gitu ya kan gitu. Bukan pin mode, bukan high kayak gini, output atau input gitu. Nah ini itu berarti kan sebuah fungsi itu di dalam kurung itu dia bisa menampung nilai. Ini kan sama aja nilai ya kan, ini kan nilai. Kalau dalam fungsi matematika kan dalam kurung itu kan kita juga bisa misalnya f kan simbol fungsi yang umum kan f kurung x ya kan. Nah ini sama aja. Nah x nya itu adalah variabelnya gitu. Nah ini juga dalamnya variabel, anggap aja dalamnya ini adalah variabel x dan y gitu ya, x dan y gitu. Nah, ya kan. Nah cuman kan ketika kita mau memberikan si fungsi ini sebuah nilai, kita mau ngasih nilai gitu kan, kita kan ya tinggal kasih nilainya aja gitu, nilainya aja. Nah, misalnya kayak gitu. Ini kan kalau pin mode kan pinnya apa dan terus modenya apa gitu, kayak gitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya Mas Wiko. Nah ini kan tadi kita tentuin ya, kita bikin sebuah fungsi dengan tipe data integer atau bilangan bulat ya kan. Nah berarti ini fungsinya nanti bakal ngeluarin atau mengembalikan nilai kayak bilangan bulat lah gitu. Nah terus di sini ada inputnya, ada variabelnya. Seperti yang saya tadi bilang, kalau dalam matematika kan simbol dari fungsi adalah f kurung buka x kurung tutup gitu kan. Nah kalau ini sama aja, ini di dalamnya ada variabel gitu. Cuman kalau dalam bahasa pemrograman, balik lagi, kita kalau mau bikin variabel kita harus tentuin tipe datanya tuh. Nah ini kita tentuin tipe datanya adalah integer dan integer. Anggap aja kita mau bikin fungsi penjumlahan dua variabel ya, x dan y. Kalau di sini kita sebut a dan b. Nah di dalamnya kita taruh penjumlahan a dan b sama dengan c, dan c adalah hasilnya kita kembalikan keluar. Nah pas di luar itu siapa yang nampung sih? Siapa yang nampung nilainya yang ketika dikembalikan oleh fungsi penjumlahan? Nah, yang nampung adalah di sini adalah serial print. Misalkan nih, penjumlahan kurung buka 10 5.
hasilnya apa ya menurut Mas Vito ini nanti? Halo Mas. 15 Pak. Oh 15. Oke. Oke, benar emang 15. Coba ya kita cek. Oke, saya sambil ngetes ini. Nah, bedanya atas dan bawah apa? Kalau atas nanti langsung keluar hasilnya 15. Kalau yang bawah kan ada petik 2 depan belakang ya, itu menandakan berarti teks ya Mas. Jadi nanti munculnya juga sama teks gitu Mas. Oke, benar. Berarti nyimak dan paham membedakan teks dan angka. Oke, kita lihat. Nah, benar 15 ini. Tercetak 15. Kenapa bisa 15? Karena ini ada return. Itu mesti. Jadi ketika kita menyebutkan nama fungsi atau menuliskan nama fungsinya, ya kan, itu otomatis akan keluar nilainya. Jadi yang keluar bukan tulisan penjumlahan ini, tetapi akan keluar nilai hasil pemrosesan di dalam sini. Gitu. Ini misalkan ya, saya coba ya. Nah, misalkan ini saya tulis 100 ini. 100 ya. Dengan inputan yang sama 10 dan 5. Menurut Mas Vigo apa yang terjadi? Satu lagi ya. Balik. Apa yang akan dicetak? 15 atau 100? 100. Yep, benar 100. Hasilnya adalah 100 karena yang dikembalikan adalah nilai 100. Itu sih. Jadi nilai yang keluar adalah tergantung yang ditaruh di sini apa gitu. Itu sih. Nah, kita lihat ya, kita pastikan biar yakin. Yep, benar 100. Oke, kayak gitu. Oke Mas Viko, thank you ya. Tadi karena agak lama, saya bebaskan petugas. Terima kasih kembali Pak. Ya. Oke, siapa lagi yang mau mengajukan diri? Masih ada sekitar setengah jam. Saya Pak Santi. Ya, oke, Santi. Oke, Santi. Oh, Santi. Coba saya tes ya. Misalkan ini saya ubah ya. 20 gini ya, 20. Terus tapi saya tambahin koordinat di dalam sini. Ini C sama dengan A plus B. Terus ini saya ubah 20, 50. Menurutmu apa yang bakal tercetak nanti? 20 Pak. Oke, kenapa bisa 20? Itu tulisannya return 20. Oke, Di benar. print. Jadi apapun yang dikembalikan walaupun codingan di atasnya itu kayak gini, itu tetap ini yang ditulis adalah ini return 20 ini gitu. Yang dikembalikan adalah nilai 20 gitu. Kayak begitu. Oke, terus ini kita agak lebih rumit lagi. Kita masuk ke pertanyaannya. Oke. Kayak gitu sekarang. Ini lebih ke matematika sih. Dan untuk mengetahui pemahamanmu mengenai urutan proses dari penekot dengan not MCU. Ini
Ini misalkan saya kasih angka 5 ya, 5 dan 1 ini. Dengan rumus kayak gini. Lihat ya, ini berarti A-nya adalah sama dengan 5 dan B adalah sama dengan 1. Berarti nilai yang dikeluarkan adalah berapa? 6. Benar, Pak, benar. Bukan, Pak. Ya. Oke, kita telusuri bersama ya. A adalah 5, B adalah 1. Nah, di sini A sama dengan B, ya kan? Berarti B itu kan 1, berarti A sama dengan 1. Ya kan? Oke. Terus si B sama dengan A. Padahal A di sini udah sama dengan 1, berarti B sama dengan 1. Ya, berarti A dan B itu adalah 1 dan 1 gitu. Berarti kalau A plus B adalah 1 plus 1. Jadi jawabannya 2. ya, coba kita cek ya. Siapa tahu saya salah. Oke, wait. Yang bikin fungsi apa ya, itu kan kombinasikan aja ini antara kita bikin fungsi dan di dalam fungsi itu kita kasih blok kode apa ya, kayak well mungkin ya. Well. Nah, anggap aja ini ya, kita bikin fungsi penjumlahan, ya kan? Nah, tapi fungsi penjumlahan ini kita bikin apa namanya, kayak khusus gitu loh. Jadi nggak cuman menjumlahkan sesuatu, tapi ini juga apa namanya, penjumlahan ini untuk ngecek dan menyesuaikan nilai outputnya. Jadi misalnya gini, saya mau bikin sebuah fungsi penjumlahan untuk menjumlahkan nilai atau variabel A dan B, tapi hasilnya lebih dari atau nilai yang dihasilkan harus lebih dari 20 gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan while. Misalkan kita juga pakai rumus penjumlahan ya, C sama dengan A plus B ya. Otomatis A plus B gitu. Kita sudah tentukan nilai C atau hasilnya penjumlahan ada berapa gitu. Nah, tapi saya kan pengennya ini, hasil penjumlahan itu adalah lebih dari, misalkan lebih dari 20 ya. Hasil penjumlahan harus lebih dari 20. Maka kita bisa menggunakan blok well. Oke. Well.
Mbak siapa namanya? Santi. Nanti ya. Oke, ini menurut saya ini bakal tercetak berapa kali tambah satunya ini? Teks tambah satu. Itu C-nya kurang dari 20 ya, Mas? C-nya kurang dari 20. Jadi, Oh, selama C-nya kurang dari 20, maka akan menjalankan kode-kode ini. Gitu. 19 kali. Apa ya? Ini kan ini toh, 10, ya kan? 10 tambah 9, ya kan? Jadi, ini kan 10 Iya, tambah 9, ya kan? Ya kan? Berarti ini Iya. adalah 19. 20. Ya, 19. Oke, ini kan berarti 19 kurang dari 20 kan, ya kan? Berarti ini masuk ke sini, ya kan? Nah, ketika masuk di sini, ditambahin lagi nilai C, berarti kan C 19, C sama dengan 19 tambah 1, berarti udah 20, ya kan? Kita dapat jawabannya belum? Kalau mungkin nggak muncul nggak, Mas? Coba ya, kita coba aja. Tapi jawabannya berapa? Berapa yang muncul? Nggak muncul. Ya. Oke. Kita cek. Aduh. Ini nanti satu orang lagi ya. Oh iya. Lupa nanti beliau. Sorry. Kebetulan Muncul berulang kali berarti ya, Mas? benar. Tapi ini sih. Lupa saya ke output. Coba. Lama nggak ya? Nambah satu. Nah, menurutmu apa yang salah ini? Kenapa seharusnya kan tambah satunya cuma tercetak sekali? Kenapa ini bisa sama terus? Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab, Mbak? Selain Mbak Santi, nanti saya bebas tugaskan 2 tugas. Ini karena termasuk kritis sih. Saya kasih clue ya, ini kan loop Gimana ini ini mungkin Mbak? itu kan berjalannya ulang-ulangin terus kan, ya kan? Ulang-ulangin terus kan. Ya kan kita tadi mengasumsikan selama si apa namanya hasil Mbak Santi bisa kamu ini enggak mute dulu. Oh iya, Mas. Bentar. Oh,
bisa ini nggak kasih jawaban nggak? Kenapa bisa tercetak nambah satu terus menerus? Kenapa bisa begitu? Sedangkan Kalau aku punya jawab boleh nggak mas? oh nggak apa-apa, silakan. Siapa lagi namanya? Santi masih Santi mas. Ya ya ya. Tadi masih tulisan return C-nya gitu. Bisa mungkin gara-gara itu mas masih ada tulisan return C terus ngulang-ngulangi Yang mana? yang bawahnya perintah while. Ini maksudku. Enggak, yang bawahnya lagi return C. Iya. Nggak tersangkut pautnya dengan itu sih. Nggak ada. Oh ya maaf. Ada yang bisa nggak saya kasih dulu atau saya ceritakan ulang deh, saya jabarkan dari awal. Jadi prosesnya kayak gini guys, ini kan loop kan, artinya kan loop ini bakal ngulang-ngulangnya dari awal. Anggap saja proses delay, kemudian serial print, delay lagi, kemudian delay lagi, serial print, dan seterusnya. Berarti kan ini si penjumlahan ini, fungsi penjumlahan ini akan dijalankan terus menerus juga kan, ya kan? Cuman kan kalau dijalankan lagi, kemudian lagi dan lagi dengan input yang sama 10, 9 gitu, ya kan? Otomatis kan si A dan B ini itu kan juga akan 10 dan 9, ya kan? Berarti si C ini adalah 19 gitu. Dan si C ini adalah 19 terus. Berarti akan masuk ke while ini kan, karena C ini kurang dari 20, 19 kan, ya kan, 20. Nah, terus masuk ke codingan ini, karena memenuhi kondisi ini selama si C kurang dari 20, maka akan masuk ke dalam codingan ini gitu. Nah, maka si C ini akan ditambahi angka 1, jadi nilainya si C adalah 20, ya kan. Terus tercetak ini, coba lihat kan, di mana sih? Berarti kan cetak nambah 1, terus di bawahnya ada angka 20 kan, ya kan? Nah, terus tambah 1 lagi, angka 20 lagi, tambah 1, angka 20, tambah 1, angka 20. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Simpel loh, Jan nih. Ada yang bisa jawab gak? Berkaitan dengan loop. Halo? Mungkin karena masih satu ini kali mas. Gimana Mbak Nurul? Masih satu ini apa sih, kayak bertahap gitu, gimana dah. Nah jadi itu kayak masih gimana ya, kayak mana tadi mas, tolong. Ya. Jadi Pak, pertanyaanku itu tadi kenapa sih jadi tadi mana sih soal monitornya Tambah 1 20 gitu terus. tambah 1 20 tambah 1 20 padahal ini kan tadi harapan saya kan ini toh cuman kecetak tambah 1 sekali aja, karena kan otomatis si C ini ketika sudah masuk sini udah 20 kan, seterusnya kan sudah nggak kecetak lagi, sudah nggak masuk sini lagi kan, iya nggak gitu kan. Nah kenapa ini di serial monitor ini bisa nambah 1 20 tambah 1 20 tambah 1 20. Ini pertanyaan pengencang sih. Iya, bisa jawab nggak? Izin menjawab mas. Ya, silakan Mas Freddy. Mungkin karena adanya operator while-nya mas. Kan operator while kan untuk mengulang baris-baris perintah gitu mas. Oke, jadi menurutmu ini ya, ini Ya. gara-gara ini. Bagaimana?
sebenarnya simple. Negara void loop. Negara void loop. Jadi toh guys, ini emang benar. Ketika awalnya nilainya C ini adalah 19, itu kan otomatis masuk sini, ya kan? Terus berarti 19 atau C itu tambah 1, maka menjadi 20. Terus cetak ini tambah 1, terus return C. Nah, return C adalah 20, maka dicetak 20. Nah, kalau 20 otomatis ini kan seharusnya nggak masuk lagi kan? Iya nggak? Ini kan sudah bukan di bawah 20 tapi udah sama dengan 20. Tapi kenapa masuk lagi? Tapi kenapa masuk sini lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaan pengejak loh ini sebenarnya. Atau ada yang mau mengkoreksi pertanyaanku atau pernyataanku? Bebas-bebaskan dua tugas lumayan. Soalnya jawabannya simple tapi mengejak. Return C, Mas. Bukan bukan, tadi kan saya sudah bilang kalau return C itu nggak ada sangkut pautnya. Delay gitu ya nggak mas? Enggak. Ayo coba jawabnya. Masih 955 ya. Sudah deh, tiga tugas. Ayo siapa jackpot. Perhatikan ini loh. Clue-nya ini. Mas, Ya, itu karena nilai yang masuk tetap 10 sama 9 gak sih mas? benar. Benar. Gitu sih. Tadi siapa? Ada sekali. Rijal mas, Rijal. Oke. sudah saya upgrade Pentiumnya mas. Oke. Mantap. Ternyata beneran di-upgrade. Rijal. Tiga tugas ya. Wah, sangar ya. Gitu guys. Untuk tadi Mbak Santi ya, Santi belum tak catat. Santi satu tugas ya. Ya kan Mbak Santi? Iya mas. Ya, makasih mas. Ya, sip. Oke. Tadi pada jawabannya simpel banget. Tapi baru ada yang nggak satu. Tidak apa-apa. Jackpot. Emang mengejak katanya. Oke, jadi gitu guys. Untuk pertemuan kali ini sekian gitu aja ya. Karena ini sudah pukul 10.57 ya. Oke. Tapi nanti bagian mengajukan kompensasi untuk ganti tugas mungkin dengan kayak gini gitu bisa chat dengan saya aja, bisa saya tes secara langsung. Jadi bebas kalian kalau kendala atau lebih memilih mengganti tugas dengan hal lain, mungkin dengan tes kayak gini atau quiz secara privat dengan saya nggak apa-apa, nanti hubungi saya langsung aja secara chat gitu ya. Ya japri aja kalau butuh ganti tugas gitu. Menawa tugasnya bikin kalian kerepotan gitu. Enak. Oke, ini saya tutup aja untuk pertemuan kali ini. Saya matiin. Oke gitu ya guys. Terus untuk pertemuan berikutnya kalian ini presentasi project akhir kalian kayak gimana itu, tugas akhir. Nah, tugas akhirnya kalian presentasikan hasilnya aja. Jadi kayak tutorialnya, kayak detail-detailnya itu kalian paparkan di laporan.
ya kan. Nah di laporan itu jangan lupa, tadi kan saya sudah ngajarin coding ya. Kalau misalnya tadi artinya saya bikin apa, terus include library apa gitu. Nah itu kalian jelaskan masing-masing baris kodenya gitu. Jelaskan secara detail kalau bisa. Tapi kalau misalkan jelaskan inti dari baris kodenya itu nggak masalah kok. Intinya kan jangan lupa untuk menjelaskan setiap baris kode yang ada di dalam project TA kalian itu ya. Itu. Dan terus di pertemuan berikutnya kalian cuma mempresentasikan hasilnya saja, hasilnya. Perjalanan sistemnya kayak gimana sih, kendalanya kayak gimana sih gitu. Jadi kayak cuma cerita aja lah. Oke. Dan terus untuk deadline pengumpulannya, deadline pengumpulan laporan dan video dua orang itu adalah hari Jumat. Hari Jumat ditanya. Ada yang mau tanyakan nggak? Oh ya, tugas juga, tugas deadline hari Jumat. Bagi yang kendala atau tidak bisa mengerjakan tugas karena banyak error dan lain-lain, bisa japri saya. Nanti saya kasih quiz kayak gini, kasih tes. Itu ya. Siap, Mas. Iya mas. Oke. Ya, gading tanyakan tadi. Oke, kalau nggak ada, ini langsung saya tutup saja. Ini sebenarnya masih ada satu quiz lagi sih, tapi nggak apa-apa. Udah jam segini. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.